Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Robun, perkenalkan nama saya Lia Amalia dari Tardis Biologi A semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2008106004. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait praktikum ekologi untuk menganalisis sebuah artikel atau jurnal terkait suksesi vegetasi di lereng Gunung Merapi menggunakan indeks NDVI. Selamat menyaksikan. Praktikum kali ini, saya akan mengidentifikasi sebuah artikel yang bersumber dari jurnal Jogja Impress terkait suksesi vegetasi di Gunung Merapi dengan menggunakan indeks NDVI, yang mana artikel ini dipublis pada tahun 2017. Saya akan melakukan 3 pengamatan. Yang pertama yaitu penggunaan indeks NDVI, tahap-tahap suksesi, dan juga penyebab suksesi Gunung Merapi. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih suksesi itu. Jadi, suksesi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur dan terus-menerus. Bisa dalam skala waktu bertahun-tahun, jutaan tahun, bahkan ribuan tahun, yang nantinya terbentuk komunitas baru yang berbeda dari komunitas sebelumnya. Kita harus tahu dulu apa sih metode NDVI. Metode NDVI merupakan salah satu indeks vegetasi yang paling sering digunakan untuk mengamati proses regenerasi pasca kebakaran maupun gunung meletus secara temporal. Indeks NDVI ini merupakan analisis spektral pada citra satelit hasil penginderaan jarak jauh. Indeks NDVI atau Normalized Differential Vegetation Index merupakan tujuan dari artikel ini yaitu untuk membandingkan kerapatan vegetasi dari lereng Gunung Merapi menggunakan indeks NDVI sehingga dapat memberikan informasi terkait perubahan kerapatan vegetasinya. Nah, kerapatan vegetasi ini bisa kita lihat bahwa ada yang terdampak dan tidak yang terdampak hawa panas dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM. Dengan demikian, dengan membandingkan kerapatan vegetasi lokasi, sehingga kita bisa memperoleh nilai NDVI secara spasial dan juga temporal. Mengenal indeks NDVI, artikel ini menyebutkan bahwa hasilnya yaitu lokasi terdampak awan panas mengalami penurunan nilai NDVI yang lebih tinggi daripada yang tidak terdampak awan panas. Karena pemulihan kerapatan vegetasi, terutama di lereng gunung api Merapi, yang terdampak awan panas pasca erupsi 2010 relatif cepat. Dalam beberapa waktu terakhir, kerapatan vegetasi meningkat, bahkan hampir sama dengan lokasi yang tidak terdampak awan panas. Tingginya nilai kerapatan vegetasi di lokasi terdampak awan panas ini menunjukkan telah terjadinya suksesi vegetasi di lokasi yang terdampak. Bisa kita lihat bahwa di sini merupakan hasil dari indeks NDVI secara grafik maupun secara pengambilan dari citra satelitnya. Kita berlanjut ke pengamatan yang kedua yaitu tahap-tahap terjadinya suksesi. Nah, pada hasil pengamatan pada jurnal tersebut diperoleh bahwa suksesi ini terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap permulaan, yang mana tahap permulaan ini terjadi pembersihan lahan dengan lava, lahat panas maupun magma yang keluar dari gunung api itu sendiri yang menghanguskan berbagai vegetasi di dalamnya. Selanjutnya tahap awal. Tahap awal ini merupakan tahap terbentuknya vegetasi setelah pasca erupsi. Mulai tumbuh berbagai semak, juga tumbuhan kecil yang menempati daerah tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap muda. Pada tahap ini kurun waktu misalnya 1 tahun sudah terdapat tumbuhan sebagai pionir menggantikan semak dan juga tumbuhan-tumbuhan kecil. Proses vegetasi terus berjalan. Selanjutnya yaitu tahap dewasa. Nah, pada tahap dewasa ini tumbuhan-tumbuhan pionir ini akan mulai tergantikan oleh tumbuhan-tumbuhan yang tingkatannya lebih tinggi dan kompleks seperti pinus dan juga beberapa pohon berkayu lainnya. Pada tahap dewasa ini juga terjadi terus-menerus berkembang dari tahun ke tahun. Dan terakhir yaitu tahap klimaks. Pada fase klimaks ini vegetasi hampir sudah sepenuhnya kembali ke awal, namun masih terjadi perubahan vegetasi, suksesi vegetasi yang terus-menerus. Pada gambar yang diambil praktikan pada tahun 2020 di Gunung Merapi ini merupakan tahap klimaks, tapi masih tahap klimaks awal, yang mana suksesi masih dalam proses klimaks awal, yang mana vegetasinya lumayan lebat, namun bekas puing-puing reruntuhan Gunung Merapi masih
ada ataupun masih banyak yang belum kembali seperti semula. Nah, reruntuhan Gunung Merapi ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai objek wisata seperti trek air maupun lahan pertanian yang dimanfaatkan karena kesuburan tanahnya. Pengamatan terakhir yaitu pengamatan terkait penyebab terjadinya suksesi. Nah, penyebab terjadinya suksesi ini bisa juga dengan iklim, topografi maupun faktor luar. Nah, perubahan iklim ini juga dapat mengakibatkan rusaknya suksesi vegetasi yang mana bisa menghambat perkembangan lahan baru, juga adaptasi dari tumbuhan dari berbagai vegetasi di dalamnya. Keadaan iklim yang ekstrim, seperti di Indonesia misalnya. Contohnya seperti iklim El Nino maupun yang lainnya, ini kekeringan juga hujan lebat ini membawa keadaan yang tidak stabil yang mana tidak menguntungkan bagi suksesi vegetasi terutama di Gunung Merapi. Topografi Gunung Merapi ini selanjutnya yaitu topografi. Nah, topografi Gunung Merapi yang mana sangat ekstrim juga terdapat beberapa puing-puing dari erupsi Gunung Merapi ini mengakibatkan terhambatnya proses suksesi vegetasi di dalamnya seperti terjadinya erosi maupun pengendapan yang mana pada Gunung Merapi sendiri rawan akan erosi yang sewaktu-waktu juga bisa menyebabkan longsor dan menyebabkan vegetasi terhambat. Selain itu, komponen-komponen luar, misalnya komponen abiotik juga mempengaruhi terjadinya suksesi vegetasi, seperti adanya pengalihan lahan. Selain itu juga adanya penebangan hutan dan penelantaran lahan terbuka yang ditinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun ini merupakan penyebab dari terjadinya suksesi yang mana sangat sulit untuk bisa kembali ke keadaan seperti semula. Nah, setelah menyimak dari awal sampai akhir, teman-teman bisa tahu nih gimana sih terjadinya suksesi, apa itu indeks NDVI, penyebab-penyebabnya, suksesi itu sendiri maupun akibat dari adanya suksesi vegetasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.